Pelajaran Sekolah Sahabat, Selasa 27 Mei 2025, pelajaran yang ke-9 di triwulan yang kedua. Judul untuk hari ini adalah Di Bawah Kakinya. Bacalah Mazmur 47 ayat 1-5. Apakah yang dikatakannya tentang tempat kita pada akhirnya dalam kerajaan Kristus? Saya baca di dalam Mazmur 47 ayat 1-5. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah. Mazmur. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai, sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita, suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Selah. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai, ya Tuhan itu, dengan diiringi bunyi sangkakala. Jangka panjang masa depan cerah. Sampai saat itu umat manusia menyerahkan kekuasaan atas planet ini kepada Lucifer, dan pada saat iblis muncul di Dewan Surgawi dalam kitab Ayub, dia membual bahwa bumi ini miliknya. Dari mana engkau datang? Tuhan bertanya. Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi, jawabnya. Ayub 1 ayat 7. Iblis sedang menyatakan kepemilikan. Kaki digunakan pada zaman kuno untuk mewakili kepemilikan. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, perintah Tuhan kepada Abraham, sebab kepadamu lah akan kuberikan negeri itu. Kejadian 13 ayat 17. Bandingkan 1 Tesalonika 4 ayat 13-17 dan Zakaria 14 ayat 4, dan perhatikan kaki Kristus. Apakah perbedaan yang Anda temukan di antara bagian-bagian ini, dan apakah yang mereka ajarkan kepada kita tentang dua aspek yang berbeda ini, meskipun terkait aspek dari kedaulatan akhir Kristus di dunia ini? Saya baca dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13-17. Selanjutnya, kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Zakaria 14 ayat 4. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat, sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Berbicara tentang apa yang Kristus lakukan pada akhir milenium, Ellen G. White menulis, Kristus turun ke atas Bukit Zaitun, dari mana ia naik ke surga setelah kebangkitannya, dan di mana malaikat-malaikat mengulangi janji mengenai kedatangannya kembali. Nabi berkata, lalu Tuhan Allahku akan datang dan semua orang kudus bersama-sama Dia. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua sehingga menjadi suatu lembah yang sangat besar. Maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Zakaria 14 ayat 5, 4, dan 9. Sementara Yerusalem baru dengan kemuliaannya yang memesona turun dari sorga ke tempat yang telah disucikan dan dipersiapkan untuk menerimanya, maka Kristus dengan umatnya dan malaikat-malaikat memasuki kota suci itu.
Lihatlah pengharapan yang telah diberikan kepada kita di dalam Yesus. Pikirkan betapa sulitnya hidup jika semuanya berakhir selamanya dengan kematian. Semuanya akan sia-sia, bukan? Demikianlah bacaan pelajaran Sekolah Sabat Selasa 27 Mei 2025. Sampai bertemu di bacaan pelajaran Sekolah Sabat hari berikutnya. Tuhan memberkati.